ringgit, ada yang menyumbang 1000 ringgit. Pokoknya Abu Nawas ini paling sedikit sumbangannya, cuma 5 ringgit saja. Tapi ini Abu Nawas menyuruh pengurusi masjid catat namanya. Tolong diumumkan sumbangan Abu Nawas 5 ringgit. Yang lain itu dicatat namanya, tapi dia cuma tulis di situ karena Allah. 100 ringgit karena Allah, 500 ringgit karena Allah. Abu Nawas 5 ringgit Abu Nawas. Ini Abu Nawas disebut namanya. Orang-orang kaya tidak ada disebut namanya. Ini Abu Nawas selesai sholat, dia keluar, dia tanya orang kaya, kenapa kamu menyumbang di masjid? Kamu cuma tulis di situ 500 ringgit karena Allah. Kenapa kau tidak tulis nama? Ini orang kaya, dia bilang kita akan ikhlas karena Allah. Itu tandanya kamu tidak ikhlas karena kau catat namamu. Paling sedikit apa sumbanganmu? Ini Abu Nawas sekalinya pulang semua orang dari masjid, dia tulis di masjid besar-besar, masjid milik Abu Nawas. Datang orang salat, ini orang kaya, dia lihat itu masjid milik Abu Nawas. Wah, marah dia. Kenapa di sini masjid miliknya Abu Nawas? Nah, paling sedikit sumbangannya. Apa dikatakan Abu Nawas? Berarti kamu tidak ikhlas. Bukanlah saya tulis nama, kamu marah-marah. Tidak ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita keluarkan karena Allah, bukan karena ditulis nama ataupun tidak ditulis nama. Tapi pada hakikatnya ikhlas itu Allah yang tahu, fi sudurin nas, yang ada di dalam hati setiap manusia, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu ikhlas. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat, satu, ikhlasun niat, ikhlaskan niat kita fi kulli amalin, setiap kita melaksanakan amal. Ini baru satu, nah 4 semua. Nah, habis di kapal waktu ini. Kemudian yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, Nabi SAW katakan fahusnuzan ilallah. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Ketika kita mendapatkan musibah, kita berprasangka baik, mungkin Allah lindungi saya dari musibah yang besar. Ketika kita diberikan satu ujian, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf pernah diajarkan doa kepada Nabi. Abdurrahman bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa. Ketika saya keluar dari rumah, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini Abdurrahman keluar dari rumah, dia baca diajarkan oleh Nabi. Hai Abdurrahman, setiap kamu keluar dari rumahmu, kamu membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Maka ini Abdurrahman bin Auf mengatakan, ketika saya baca itu, apa fungsinya ya Rasulullah? Nabi katakan, Allah akan melindungi kamu dari semua musibah kemanapun kamu hendak pergi, selama tidak kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abdurrahman setelah mendengar doa ini, setelah dia menghafal, pulang ke rumah, ambil barang dagangannya karena pedangkang, mau pergi ke pasar. Pada saat Abdurrahman mau pergi ke pasar, dia ambil barang dagangannya, kemudian dia baca itu doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Turun dari rumah. Dalam perjalanan, Abdurrahman bin Auf jalan membawa barangnya. Tiba-tiba ditusuk kakinya duri. Akhirnya Abdurrahman ini jatuh. Tumpah semua barang dagangannya. Ya, kalau baju dengan sarung dijual masih enak, boleh dipungut. Ya. Tapi kalau baca na palu konyo mana lah baca. Tapi ini Abdurrahman tumpah semua barangnya. Kemudian dia marah-marah. Salah ini tadi doa diajarkan Nabi. Katanya kalau dibaca ini doa selama kita sampai di tujuan. Nah, saya baru sampai di pasar ditusuk kakiku duri. Salah ini doa ini. Tiba-tiba hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang lari dari pasar. Dia katakan, di pasar kebakaran, semua orang meninggal dunia. Untung saya belum sampai di pasar, saya lari pulang. Abdurrahman bin Auf langsung katakan, Alhamdulillah, untung saya ditusuk duri. Seandainya saya tidak ditusuk duri, saya ikut mati di pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah.
Jadi kalau Allah tunjukkan kita musibah kecil, kemungkinan Allah lindungi kita dari musibah besar. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut kita ini baik bagi kita, tapi menurut Allah belum tentu baik bagi kita. Kadang-kadang ini tidak baik bagi kita, tapi justru itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Makanya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Setelah kita ibadah, setelah kita berdoa, kita beramal saleh, tiba-tiba Allah kasih ujian kepada kita. Yakin ada hikmah di balik ujian, dan kemungkinan Allah lindungi kita dari musibah-musibah yang besar. Itu namanya husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kita lanjut yang ketiga lah. Ya. Yang ketiga, kunci keselamatan dan kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fazkurullaha fi kulli makan. Perbanyak berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Berzikir, berzikir, berzikir. Kita berada di dalam masjid, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan Nabi SAW, semua perbuatan kita sudah ada zikirnya. Apa kelebihan orang yang berzikir? Nabi katakan, kamasalil hayyi wal mayyit. Itu orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Makanya kalau ada orang tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah, sama dengan manusia hidup, manusia mati yang berjalan di muka bumi ini. Jemaah yang saya muliakan, Nabi SAW sudah mengajarkan semua zikir-zikir setiap perilaku yang kita lakukan. Kita keluar dari rumah, tadi sudah kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita mau naik di atas kendaraan, di atas kereta, di atas motor, di atas kendaraan apa saja, apa kita baca? Bismillahilladzi sakhkhara lana wa ma hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bisa juga Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa ketika kita naik di atas kendaraan. Kemudian kita naik di atas kendaraan, kemudian jalan itu mobil dan jalan itu kereta, kita baca apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau jalanan gini belok-belok, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kalau dia turun-turun, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Kalau dia menanjak, tumpui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa tak tumpu otoy, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua ada zikirnya. Semua ada zikirnya. Jadi jangan khawatir. Nabi sudah ajarkan zikirnya, hadirin yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, perbanyak kita berzikir kepada Allah. Perbanyak bersalawat, perbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW katakan, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, maka mereka adalah orang yang diperbandingkan antara dapat pahala dengan tidaknya. Sehingga orang yang berzikir itu setiap perilaku yang dia lakukan dapat pahala. Kalau tidak berzikir tidak dapat pahala. Contoh, apabila kita hendak tidur, kita mulai dengan berwudu. Sesudah kita berwudu, baca doa. Baca qul huwallahu 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sekurang-kurangnya itu, kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kemudian kita tidur. Kalau kita tidur pada saat itu kita BPK loh. Kalau kita bersuci kemudian kita berzikir sebelum tidur, itu BPK lota semua jadi pahala. Jadi kosileterek BPK lota, si iterek pahala di lolongan. Tapi kalau tidak berzikir, mata rubawa mina buang alena, makin rupada wajah. Itu tidak dapat pahala. Yaitu bebe yerona, maka mau bawa ngampang kalungnya nataro. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita berzikir kita dapat pahala.
Tapi kalau tiada zikir, tiada amal, maka kita tidak dapat pahala. Makanya Rasulullah anjurkan kita berzikir, fazkurullaha fi kulli makan. Berzikir di mana-mana tempat kita berada. Nah, itu. Kemudian yang keempat, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Nabi SAW katakan, kunci yang terakhir yaitu wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu lebih mulia daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih suci daripada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Contoh, kita lihat orang tidak pernah pergi masjid. Apa itu tidak pernah pergi masjid? Biar pintu masjid juga tidak tahu. Berarti kita sudah termasuk orang yang menganggap diri kita lebih mulia daripada orang itu. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Karena kenapa? Di dalam hadis yang keempat yang terdapat di dalam kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in Imam Nawawi, di situ ada satu hadis keempat. Rasulullah katakan, siapa manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maka walaupun perjalanan hidupnya penuh dengan amal-amal neraka, dia berbuat jahat, berbuat maksiat, minuman keras, main judi, mapak intimanu, pokoknya semua perbuatan maksiat dia kerja. Tapi karena Allah pastikan dia masuk dalam surga, maka akhir hayatnya Allah akan memanggil dia dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tapi siapa yang Allah kehendaki masuk neraka, walaupun perjalanan hidupnya semua penuh dengan amal saleh, salat, ibadah, sedekah, salat, ibadah, sedekah, salat, ibadah, haji, umrah, semua perjalanan hidupnya adalah ibadah. Tapi karena Allah pastikan dia masuk neraka, maka perjalanan hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi akhir hayatnya Allah akan panggil dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Tidak ada yang tahu hadirin yang mulia. Mungkin hari ini kita ahli ibadah, tapi belum tentu besok kita masih ahli ibadah. Hari ini kita masih bisa tertawa karena kenapa? Ustadz apa dijawab. Ditambah kita juga tidak ada sakit-sakit. Besok tiba-tiba kena sakit gigi. Ditambah istrinya marah-marah. Tidak sama itu perasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Keadaan kita tidak ada yang tahu bagaimana besok. Sebagaimana dalam satu riwayat, kita tutup dengan satu riwayat. Ada seorang tukang muazzin. Tahu tukang muazzin? Apa itu tukang muazzin, Pak? Tukang azan, Pak Bang. Yaro tikurek masih gede. Yaro ya muazzin. Jadi ini muazzin, dia kurang lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Pada saat itu, setiap waktu duhur dia yang azan. Waktu subuh dia yang azan, waktu asar dia yang azan, waktu maghrib dia yang azan. Lebih 30 tahun menjadi tukang muazzin di masjid. Tapi suatu ketika ini Pak Bang ini, orang tukang muazzin ini datang ke masjid untuk azan. Kebetulan itu masjid, di tetangga masjid ada rumah orang Nasrani, rumah bukan orang Islam. Rumah bukan orang Islam ini berlantai 2. Di lantai 2 ada kamar. Anaknya ini orang Nasrani, cewek cantik sekali. Dan ini anak muda ini, ketika dia mau azan, dia naik di lantai 2 masjid. Karena kalau orang mau azan dulu tidak ada begini, tidak ada mic. Kalau mau azan naik di atas. Ini anak muda, ketika dia mau azan naik di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah dia azan, tengok ke kiri, nampak ada cewek cantik. Akhirnya muncul di hatinya, cantiknya ini cewek. Tak lama kemudian pulang ke rumah, masuk waktu asar, dia pergi ke masjid lagi, naik di atas azan. Allahu Akbar. Sesudah dia azan, la ilaha illallah. Selesai dia azan, tengok lagi ke kiri. Cantik sekali ini tetangga masjid. Lama-lama datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Datang lagi azan, dia tengok lagi itu. Tak lama kemudian muncul di hatinya rasa cinta yang tak terbendung lagi. Muncul di hatinya, cantiknya ini perempuan. Akhirnya tak lama kemudian, ini anak muda hadirin yang dimuliakan Allah, dia berniat untuk menikahi ini tetangga masjid. Akhirnya lama-lama dia datang ke rumah tetangga masjid ini. Kemudian dia ketuk-ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tidak ada yang